wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumil ulama'il 'amilina fid dharain. Amin. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul jihad an tujahida nafsak wa hawaka fi dhatillah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya jihad yang paling afdal, jihad yang paling utama adalah kamu berjihad melawan hawa nafsu kamu demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad melawan hawa nafsu itu merupakan jihad yang paling berat. Dahulu Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari peperangan Badar. Peperangan Badar itu peperangan penentu. Di malam harinya Nabi berdoa, ya Allah, kalau besok engkau tidak beri kami kemenangan, maka engkau selamanya tidak akan disembah lagi. Penentu. Waktu itu orang Islam jumlahnya 313, orang kafir jumlahnya 950, 3 kali lipat lebih. Dahsyat. Tapi dengan izin Allah, Allah beri kemenangan untuk Nabi dan kaum muslimin. Setelah pulang dari perang Badar, capek, Nabi bersabda di hadapan para sahabat. Apa kata beliau? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Kaget sahabat. Jihad perang Badar itu dibilang jihad kecil, kata Nabi, lebih kecil, menuju jihad yang lebih besar. Sahabat mikir, nih jihad apa lagi yang lebih besar dari ini nih? Sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah jihad yang lebih besar dari perang Badar? Apa kata Nabi? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, untuk membimbing hawa nafsunya mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, lebih berat dari perang Badar itu melawan hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, di dalam surah Wasyamsi wa duhaha itu. Coba renungkan ya ayat. Ayo, ini ayat kita jadikan pegangan hidup kita. Apa kata Allah? Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Dalam tafsir disebutkan maksudnya mensucikan jiwa itu apa? Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dari dosa. Artinya dia menjaga dirinya untuk daripada mengikuti hawa nafsunya yang tidak baik. Dia jaga dirinya. Beruntung kata Allah. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan melakukan perbuatan dosa. 2 kalimat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari dosa. Artinya ketika hawa nafsunya menggiring dia untuk melakukan dosa, dia tahan. Orang yang seperti itu beruntung kata Allah. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Dunia berkah, akhirat selamat. Kenapa? Dia mensucikan jiwanya daripada bisikan untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian apa yang kedua kata Allah? Waqad khaba man dassaha. Sungguh rugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya.
Dengan apa? Dengan mengikuti hawa nafsunya yang menggiring dia untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi ingatkan diri kita, hadirin hadirat, ingatkan diri kita. Ketika diri kita mendapatkan ajakan dari syaitan-kah atau dari hawa nafsu-kah untuk melakukan perbuatan dosa, ingatkan dalam diri kita tuh dua ayat Allah, dua kalimat dari Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari dosa, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya dengan maksiat. Artinya, ini kalau aku lakukan perbuatan dosa ini, aku rugi ini, rugi kata Allah. Tapi kalau aku tinggalkan, berarti aku termasuk orang yang beruntung. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala yang menguasai dunia akhirat. Nah, kemudian makanya bentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dapat ibadah bulan Ramadan, dapat rahmat dan barakah dari Allah SWT. Bulan Ramadan setan diikat kata Nabi. Tapi kok banyak yang tak puasa, banyak yang maksiat. Kenapa? Ya itu tadi, hawa nafsu ini masih ada. Hawa nafsu itu tunggangannya setan. Setannya hilang, tunggangannya masih ada. Tunggangan ini jinak, sudah jinak. Dia bisa jalan sendiri. Dia bisa ngerayu orang sendiri. Hawa nafsu itu. Makanya jangan sampai dituruti kalau ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Dan kita ini tidak mampu lawan hawa nafsu itu, tidak mampu kita kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah agar diberi istiqomah. Apa beb? Doa agar kita istiqomah dalam kebaikan. Apa doanya? Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bahkan ulama mengajarkan kalau bisa doa ini jangan ditinggalkan dalam sujud biar istiqomah. Apa itu? Pernah saya sampaikan dulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa dua isinya. Satu, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Artinya Allah sudah kasih kita hidayah, jangan lagi Allah palingkan hati kita ni kepada perbuatan tak baik. Artinya kita minta istiqomah dalam hidayah Allah. Yang kedua, wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dua tu, minta istiqomah, minta rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan jangan tinggalkan itu doa dalam sujud kita, minimal di sujud yang terakhir kita. Kalau mau tambah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau tambah. Nah, kalau solat sendiri tambah panjang-panjang tak apa-apa, yang penting dengan bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab cukup diucapkan dalam hati. Karena kalau bukan bahasa Arab diucapkan, solat bisa batal. Kemudian qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada salah satu nabi dari golongan Bani Israel. Jadi nabi itu, semua nabi jumlahnya 124.000, rasul 313. Yang wajib kita ketahui ada 25. 124.000 itu jumlah para nabi. Nabi dapat wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Rasul dapat wahyu, wajib untuk menyampaikan. Setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul pasti nabi. Nah, ada seorang nabi dari golongan Bani Israel mendapat wahyu dari Allah SWT. Apa wahyunya dari Allah? Wa qala samtuka anil batil li saumun. Kata Allah, kamu diam, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tujuannya karena aku, maka itu nilainya seperti kamu berpuasa. Artinya ketika setankah atau hawa nafsu membisikkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ngadu domba orangkah, fitnah orangkah, gosipkan orangkah, atau caci maki kah, ketika
setan atau hawa nafsu membisikkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kita diam, kita tahan, tidak mau, tidak. Tapi tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan yang lain, bukan pengen dipuji dan lain. Diam, tidak mengucapkan yang tidak baik karena Allah, maka diamnya itu, kata Allah, nilainya seperti dia berpuasa. Ya, makanya terutama nih, mohon maaf, terutama ibu-ibu. Ya, bukan kata saya nih. Nabi Muhammad SAW itu ketika Isra Mi'raj ngelihat di neraka itu banyak penghuninya perempuan. Apa di antara sebabnya? Beliau sampaikan di antara sebabnya, satu, mulut. Karena mulut. Yang dua, karena perempuan cepat melupakan kebaikan suami. Ini saya sampaikan biar ibu-ibu tidak jadi penghuni neraka. Ya, satu, gara-gara mulut. Dua, cepat melupakan kebaikan suami. Tapi perempuan, saya sering sampaikan, perempuan bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja? Yang 8. Salat 5 waktu, idza shalatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kalau perempuan melaksanakan salat 5 waktu, dijaga puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan, tutup aurat, jangan keluar rumah tanpa izin suami, taat sama suami selama tidak melanggar perintah Allah, maka dengan 4 syarat ini, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami, maka perempuan itu bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja. Tapi hati-hati dengan mulut, diperingatkan sama Nabi. Makanya laki-laki, terutama perempuan, kira-kira kalau mau ngomong yang tidak baik, tahan dari ucapan yang tidak baik itu, kata Allah, nilainya seperti berpuasa. Padahal kita makan, minum, tidak puasa, nilai pahalanya seperti puasa. Kenapa? Cuma tidak ngomong atas kejelekan aja. Contoh, ada kawan nih, kau tahu tak, dia tu, yang itu tu, kayak kerudung merah tu, kayak kerudung biru tu, misal nih. Tahan. Kalau bisa tutup telinga. Tahan. Jangan ngomong demi dapat ridha Allah, maka nilainya seperti puasa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bu, kalau ada yang begitu-gitu tuh jangan jadikan kawan. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin, kata Allah. Teman-teman itu nanti di akhirat semuanya jadi musuh kecuali teman yang takwa kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapa teman kita dunia akhirat, lihat aja dia soleh apa enggak. Kalau perempuan, dia soleha apa enggak. Kalau dia tidak baik perilakunya, itu teman di dunia, musuh di akhirat. Siap-siap jadi musuh dia. Tapi kalau dia baik, nasihatkan untuk berbuat baik, mengingatkan kalau kita salah, dan dia bertakwa kepada Allah. Jadi teman dunia akhirat itu 3 syaratnya. 1, dia takwa kepada Allah. 2, dia mengingatkan kita kalau kita salah. Yang ketiga, dia menasihatkan kita untuk ngajak berbuat baik. Itu teman, pegang, jangan lepaskan. Dialah teman sejati kita dunia akhirat. Walaupun mukanya jelek, walaupun orang miskin, walaupun dia tak ada jabatan, dia teman kita dunia akhirat. 3, takwa dia kepada Allah, mengingatkan kita kalau kita salah, nasihatkan kita kalau untuk melakukan perbuatan baik. Teman dunia akhirat. Kemudian, wa hifdzukal jawarih anil maharim li salatun. Kemudian yang kedua, kata Allah, kamu menjaga anggota badan kamu dari perbuatan haram, tujuannya untuk mendapatkan ridhaku, maka selama itu engkau mendapatkan pahala seperti solat walaupun kamu tidak solat. Ada orang ngajak berbuat dosa, kita tidak mau, tidak ingin dapat ridha Allah, maka dengan kita tidak mau melakukan perbuatan dosa itu, kita dapat pahala, kata Allah, seperti melakukan ibadah solat. Wa iyasuka anil khalqi li sadaqah. Dan yang ketiga, dan kamu tidak serakah dengan harta milik orang, maka itu kamu dapatkan pahala seperti bersedekah. Dia berteman bukan karena serakah kepada hartanya, dia berteman karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka orang yang berteman karena Allah itu, pertemanan dia itu mengundang pahala seperti dia bersedekah setiap pertemanannya. Muslimin. Yang keempat, kamu tidak mengganggu orang muslim yang lain, maka itu pahalanya seperti berjihad, kata Allah. Tidak ganggu orang, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya, tidak mengganggu orang Islam, nilainya seperti pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak ganggu orang aja. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Apa kata Nabi Muhammad? Al-muslim, orang muslim yang sejati itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang lain selamat dari gangguan ucapannya dan tangan atau perbuatannya. Jadi orang muslim yang sejati itu, orang muslim yang sejati kata Nabi adalah orang muslim yang lain tidak terganggu dengan ucapan, ganggu dengan perbuatan dia. Ganggu orang dengan ucapan dia, tidak ganggu orang dengan perbuatan dia. Itulah muslim yang sebenarnya kata Nabi. Berarti orang muslim yang suka ganggu orang lain dengan mulutnya, orang muslim yang suka ganggu orang dengan perbuatannya, dia bukan muslim 100%. Walaupun dia mengucapkan syahadat, keislamannya tidak sempurna. Kenapa? Orang muslim yang lain terganggu dengan ucapan dan perbuatan. Makanya jaga ucapan kita, jangan ganggu orang. Makanya sekiranya kalau kita tidak bisa menyenangkan orang, mending kita diam ya. Sekiranya tidak bisa bantu orang, minimal jangan ganggu orang. Itu minimal. Tapi kalau bisa menyenangkan orang, itu lebih bagus. Bisa menyenangkan orang, itu lebih bagus. Pernah saya sampaikan, menyenangkan orang lain akan Allah kirimkan 70.000 malaikat yang akan minta ampun kepada Allah untuk dia sampai hari kiamat. Kalau bisa menyenangkan orang, kalau tidak bisa, minimal diam. Jangan sampai membuat susah orang. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun min zulmatil qalbi. Dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang suaranya enak kalau baca Al-Quran. Beliau berkata, arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang menyebabkan hati orang itu bisa gelap. Hati orang bisa gelap. Maksudnya kalau hati orang sudah gelap, malas mau berbuat baik, malas mau beramal soleh, malas dengar nasihat. 4 sebabnya kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, batn syab'an min ghairi mubalah. Yang kenyang tanpa memperdulikan batasannya. Artinya kenyangnya kelewatan batas. Udah habis makan, kenyang, timpa lagi makan sampai full, nak minum ya payah. Nah, itu orang kenyang macam itu kata beliau, itu dapat bikin hati gelap. Na'udzubillah min dzalik. Orang kalau hatinya gelap, Allah itu kan melihat hati, ya kan? Kalau orang hatinya gelap, tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya perut yang berlebihan. Kemudian makanya lomba makan sampai kenyang itu tak baik itu. Ya, tak baik. Kemudian yang kedua kata beliau, yang dapat membuat hati gelap, wa suhbatudz zalimin, berteman dengan orang-orang zalim. Baik itu pejabat ataupun bukan pejabat. Pejabat yang zalim sama rakyat, jangan jadikan teman, bikin hati gelap. Begitu juga yang bukan pejabat, orang-orang biasa yang suka menzalimi orang lain. Contohnya berbuat jahat sama orang lain, ngambil hak orang lain. Preman zalim, jangan dijadikan teman. Kalau preman taubat bagus. Preman
zalim jangan jadikan teman, bikin gelap hati, kata beliau. Apalagi pejabat yang zalim. Kemudian yang ketiga, wa nisyanudz dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu tanpa menyesal. Dia berbuat dosa lupa, berbuat baik diingat terus. Sebenarnya harus dibalik. Berbuat dosa tu jangan dilupakan. Ingat sambil menyesali. Kalau berbuat baik, lupakan. Nah, melupakan dosa tanpa menyesal itu membuat hati gelap. Nah, berarti ingat-ingat dosa sambil menyesal. Kalau bisa nangis, lebih bagus sikit nangis tengah malam. Kunci kamar jam 3 bangun, istighfar, minta ampun kepada Allah, nangis. Saya sudah pernah sampaikan, kalau tak bisa nangis, fatabaka, usahakan nangis. Macam mana beb? Ambil cap kapak, cap lang taruh, balsam berapa taruh sini, potong bawang, sampai nangis. Iya. Karena orang yang tak nangis, hatinya keras. Orang kalau tak nangis karena takut kepada Allah, itu tanda hati orang tu keras. Makanya dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, fa illam tabki fatabaka. Kalau tak bisa nangis, macam mana caranya? Usahakan nangis. Macam mana? Ya Allah, gitu tuh. Ya Allah, tak bisa beb. Ambil apa yang cap kapak taruh sini, paksakan keluar air mata tu. Iya. Tapi tengah malam lah bagus. Yang bagus tu bagi orang-orang ke sepi tu. Ya. Jangan tengah-tengah bersisyak ni nangis. Suami bergalut. Yang bapak-bapak, isteri bapak, apa nangis pak? Ada, kata bapak. Tengah malam tu bagus. Ya, kalau tak bisa nangis, usaha nangis. Nah, nangis karena takut kepada Allah SWT. Orang yang nangis karena takut kepada Allah tu tidak disia-siakan. Yang pernah saya sampaikan, dua mata kata Nabi yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena Allah dan mata yang berjaga tidak tidur malam karena berjihad di jalan Allah SWT. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat yang membuat hati keras adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Oh, anak ni hidup di dunia ni mungkin 80 tahun kali. Nak berbuat amal soleh, nanti Allah masih panjang umur anak. Kejar ya dunia terus, amal soleh nanti. Majlis nanti. Solat berjamaah di masjid nanti Allah. Umur masih panjang. Nah, itu bahaya. Tulul amal, panjang angan-angan, ngejar dunia, lupa akhirat. 4 perkara kata beliau yang dapat membuat hati gelap. Yang pertama tadi, kenyang yang berlebihan. Yang kedua, kemudian berteman dengan orang-orang zalim. Yang ketiga, melupakan dosa yang sudah lalu tanpa menyesali. Yang keempat, panjang angan-angan. Kemudian wa arba'atun kata beliau, dan 4 perkara min nuril qalbi yang dapat memberi cahaya pada hati kita, membuat hati kita bersinar. Orang kalau hatinya bersinar, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Orang yang hatinya bersinar, senang untuk berbuat baik, malas untuk berbuat jelek. Apa tandanya orang, apa caranya orang agar hatinya bersinar, bercahaya? Yang pertama, batnun ja'i' min hadarin. Perut yang lapar karena dia ingin semangat untuk ibadah. Jadi dia lapar, tujuan dia misalnya malam nih dia makan dikit, tujuannya agar nanti gampang bangun tahajud. Dia udah tahu nih bangun tahajud susah, makan malam 2 piring. Itu kan cari penyakit namanya. Memang sengaja tak mau tahajud macam itu tuh. Udah tahu payah bangun. Dia makan sedikit, apa tujuannya? Untuk dia menjaga dirinya agar tidak malas ibadah. Nah, itu orang yang seperti itu, dia menahan dirinya untuk tidak kenyang agar dia semangat untuk ibadah. Orang itu akan diberi sinar cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita makan lapar-lapar ngina orang yang makan kenyang, tak boleh. Kita ni nahan lapar ni. Ada orang makan kenyang-kenyang. Apa kau ni makan kenyang-kenyang? Tak bagus tu. Ya, tengoknya lapar. Itu tak benar lah tu. Tak benar. Itu dia merasa diri baik, tak benar.
Mungkin kita husnudzon ya, husnudzon, prasangka baik. Mungkin enggak dia ini makannya banyak, ibadahnya semangat, mana kita tahu? Kan kita urus diri kita ya. Ada satu cerita, ada seorang wali Allah namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, sahib syaib, tinggalnya di Hadramut. Beliau kalau makan kurma, duduk makan kurma, bijinya dibuang di kaki, terus makan terus sampai saking banyaknya beliau makan kurma, itu biji kurma tuh menutupi kaki beliau, penuh kaki beliau ini dengan biji kurma sampai kakinya tak kelihatan. Saking banyaknya kurma yang dimakan, penuh biji kurma tuh di kaki beliau ini penuh sampai tertutup. Tapi coba lihat apa yang beliau lakukan. Selesai beliau makan, itu biji beliau hitung semua jumlahnya. Berapa ribu jumlah biji, sejumlah itu juga beliau solat kepada Allah SWT. Misalnya dihitung ni 1000 nih jumlah bijinya, 1000 rakaat beliau solat. Orang makan kenyang boleh, tak apa, macam itu tapi. Kalau macam itu jangan, keras hati. Kalau macam itu tak apa-apa. Makan banyak untuk kuat ibadah, boleh. Tapi kalau makan banyak tujuannya untuk malas-malasan, gelap hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, orang yang dapat bercahaya hatinya, cara yang pertama adalah dia laparkan perutnya untuk semangat ibadah. Kemudian yang kedua, wasuhbatus solihin, berteman dengan orang-orang soleh. Tuh, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu membuat hati kita bercahaya. Kenapa? Nengok muka dia senang, dengar nasihat dia, semangat kita untuk akhirat, semangat untuk ibadah, malas untuk maksiat. Tuh, membuat hati bercahaya. Pada pertemuan yang lalu anda ceritakan kan, orang kalau kumpul sama orang soleh, jangankan manusia, anjing yang masuk surga kumpul sama orang soleh. Siapa? Anjing Ashabul Kahfi. Binatang itu kalau mati jadi debu, ndak surga, ndak neraka. Ya, binatang kalau mati jadi debu, ndak surga, ndak neraka, ndak disiksa sama Allah. Tapi anjing Ashabul Kahfi karena berteman dengan orang soleh masuk surga nanti. Anjing apalagi manusia. Makanya tuh coba lihat, berteman dengan orang soleh buat hati kita bercahaya. Itu yang kedua. Kemudian wa hifdzuz dzunubil madiyah, mengingat dosa yang lalu ma'anadam, bersamaan dengan ma'an-nadamah, bersamaan dengan menyesali. Ingat dosa yang dulu tuh disuruh ingat tuh. Ingat dosa yang dulu, tapi dengan menyesali. Ingat, ya Allah, dulu saya berbuat ini, saya berbuat ini, menyesal. Itu membuat hati bercahaya. Kemudian yang keempat, wa gasrul amal, pendek angan-angan. Ya, pendek angan-angan. Banyak orang nih salah memahami ayat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kamu dari dunia, kata Allah. Sebagian orang memahaminya, oh beb, itu Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan lupakan bagian kamu dari dunia, berarti kita harus ngejar dunia. Bukan. Kenapa Allah bilang jangan lupakan? Artinya fokus akhirat. Cuma jangan lupa sama dunia. Fokusnya kemana? Akhirat. Dunia jangan lupa, kata Allah. Coba lihat, jangan lupa. Artinya jangan fokus akhirat, lupa sama dunia. Fokus akhirat, dunia jangan lupakan. Bukan dibalik. Bukan fokus dunia, akhirat jangan dilupakan. Terbalik itu. Yang harus fokus tuh kata Allah akhiratnya. Wa'mal li akhiratika wa la tansa nasibaka minad dunya. Fokusnya akhirat, dunia itu sekedarnya saja kata Allah. Jangan sampai kamu lupa dengan urusan dunia. Diingatkan sama Allah, bagi orang-orang yang fokus akhirat, jangan lupa dunia. Artinya ambil sedikit daripada dunia. Jangan lupa ketika lagi fokus dengan akhirat. Seperti itu. Biar tidak panjang angan-angan. Kalau orang panjang angan-angan, nah dia merasa apa dalam hadis itu Nabi bersabda, wa'mal li akhiratika
ka'annaka tamutu ghadan wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, kata Nabi. Ya, itu hadis Nabi itu. Apa kata Nabi? Lakukanlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan lakukanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, kata Nabi. Apa maksudnya? Nah, jangan salah paham. Oh beb, Nabi Muhammad bilang lakukanlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, berarti kumpulkan bekal yang banyak gitu untuk dunia. Bukan. Maksud Nabi itu beramallah atau lakukanlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya kalau urusan dunia itu bisa ditunda. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Oh tenang, besok masih ada. Jadi seakan-akan kamu tuh hidup selamanya. Masih ada, oh besok. Tenang ya, besok masih ada. Seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi kalau urusan akhirat, kata Nabi, lakukanlah seakan-akan kamu mati besok. Artinya jangan tunda urusan akhirat. Ngapain dia tak sholat duha? Besok masih ada. Nanti yakin hidup besok. Rasakan seakan-akan besok kamu mati. Kalau besok mati berarti jangan ditunda gitu. Ngapain dia tak ngaji hari ini? Besok ya Habib. Jangan, kata Nabi, lakukan urusan akhirat seakan-akan kamu besok dah mati. Sekarang kalau kita dapat berita besok mati, apa yang kita lakukan? Tak mungkin kita tunda kebaikan. Begitulah kata Nabi. Urusan dunia rasakan seakan-akan hidup selamanya, biar bisa ditunda-tunda urusan dunia. Tapi urusan akhirat seakan-akan kita mati besok, biar tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Karena orang panjang angan-angan dapat membuat hatinya gelap. Orang yang tidak panjang angan-angan membuat hati bercahaya. Saya ulangi, 4 perkara yang membuat hati bercahaya. 1, perut yang lapar untuk tujuannya ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, mengingat dosa-dosa yang lalu seraya menyesalinya. Yang keempat, pendek angan-angan. Mudah-mudahan manfaat dan barakah dunia sampai akhirat. Kita dengarkan azan dulu. Habis solat isya insyaAllah kita baca maulid dan solawat.